Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat haji semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat, tetap berpikir positif, husnuzon kepada Allah, dan terus menjalankan langkah-langkah atau action terhadap bukti keseriusan kita untuk mempersiapkan haji yang sudah menjadi niat kita. Semoga apa yang diinginkan oleh para sahabat haji semuanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bagi yang pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mari kita bantu channel ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, terutama terkait dengan haji, dengan umroh, dan mungkin kisah-kisah yang menarik buat kita semuanya untuk memberikan semangat dalam diri kita untuk terus mempersiapkan rukun Islam kelima, yaitu ibadah haji ke Tanah Suci. Yang sudah like, subscribe, dan share video yang ada di channel ini, semoga Allah mudahkan rizkinya, berkahkan usianya, dan selalu berbahagia bersama keluarga tercinta. Bicara tentang haji, sahabat sekalian, Allah itu tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang yang terpanggil. Lalu bagaimana kita bersikap terhadap pernyataan tersebut? Yang jelas kita selalu mantapkan hati dan yakinkan diri jika tak ada yang tak mungkin apabila Allah sudah berkehendak. Karena haji bukan persoalan uang semata, tapi bagaimana kita menyiapkan diri agar menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Karena seberapa sering kita mendengar, membaca, melihat, bahkan mungkin salah satunya mereka adalah tetangga kita yang sehari-hari bergaul bersama kita, kita ngobrol bersama mereka, bahwa jamaah yang berangkat ke Tanah Suci tidak selalu dari orang yang mampu secara finansial. Yang dimaksud mampu secara finansial dalam hal ini adalah dia bisa membayar cash untuk biaya haji atau kebutuhan-kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi. Beberapa survei bahkan di Jawa Timur sekian persen adalah mereka yang memang swasta, yang proses untuk berangkat hajinya luar biasa. Mungkin tidak hanya terjadi di Jawa Timur, mayoritas di Indonesia. Karena kita tahu antrian semakin panjang dan kebanyakan mereka adalah menabung tabungan haji cukup untuk porsi, kemudian melunasi selama beberapa tahun. Sehingga dari yang berangkat haji adalah golongan orang-orang yang secara finansial tidak bisa langsung membayar cash langsung. Banyak kisah yang dapat membuat kita berbesar hati, membuat semangat kita bisa lebih lagi, bahwa banyak orang-orang yang mungkin secara ekonomi di bawah kita, tapi dengan niat yang luar biasa, konsistensi bertahun-tahun mengumpulkan uang sehingga mereka bisa berangkat haji walaupun harus menunggu puluhan tahun. Usaha yang keras untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berbuah manis pada akhirnya. Kisah pertama adalah kisah Bapak Seneman 70 tahun dan Ibu Juni 60 tahun akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci setelah menabung selama 20 tahun. 20 tahun bukan waktu yang pendek. Mereka mengumpulkan hari demi hari berapa rupiah, akhirnya bisa berangkat. Warga Kelurahan Mangli, Kerajaan, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur menyisihkan 1.000 atau 2.000 dari pendapatannya setiap hari khusus demi naik haji. Selain itu, Seneman dan Juni juga menyisihkan sebagian pendapatan berjualan gorengan untuk ikut arisan. Dari uang arisan itu mereka kemudian bisa melunasi biaya naik haji untuk berdua. Luar biasa. Bayangkan betapa besar komitmen mereka untuk berangkat ke Tanah Suci. Ini bukan kaleng-kaleng niat-niat yang seperti ini.
pasti tumbuh dari niat yang dalam, keinginan yang luar biasa, sehingga bisa bertahan 25 tahun, kemudian mengumpulkan 1.000 dari 2.000, akhirnya mereka bisa berangkat haji berdua suami istri. Ada juga kisah Rimah, 53 tahun yang telah bekerja keras lebih dari 23 tahun sebagai pemulung. Kita tahu bagaimana kerjaan seorang pemulung yang berprofesi sebagai pemulung. Dia mengumpulkan barang-barang tidak terpakai di kawasan tertentu, komplek perumahan, dan untuk hidup sehari-hari mereka pun ya masih di bawah standar. Tapi Rimah ini bermimpi untuk bisa mendatangi tanah suci Mekah untuk menunaikan rukun Islam kelima ini. Upaya menyisihkan penghasilan setiap hari akhirnya pun berbuah manis. Usaha mengumpulkan barang bekas yang dilakoni usai usahanya bangkrut membawanya melihat Ka'bah. Masya Allah. Rimah tidak memungkiri adanya bantuan dari beberapa dermawan sesekali waktu. Kemudian cerita lagi juga datang dari warga Sidoarjo, Bapak Ahmad Sukarto, pria berusia 62 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai pencari rumput. Akhirnya bisa berangkat haji pada tahun 2015. Ahmad berhasil berangkat ke Mekah setelah menabung selama 10 tahun. Awalnya juga menarik ini cerita dari Bapak Ahmad Sukarto ini. Dia menganggap naik haji adalah hal yang tidak mungkin baginya. Ini perkiraan seperti ini bisa jadi menghantui banyak orang ketika kehidupan sehari-hari untuk makan pun susah. Karena sebab kondisi perekonomiannya yang jauh dari kaya. Naik haji muncul ketika ada orang yang menitipkan seekor sapi kepadanya pada tahun 2003. Ahmad akhirnya memelihara dan mencarikan rumput untuk sapi tersebut. 2 tahun kemudian, Sukarto mendapatkan bagi hasil sebesar 5 juta. Jadi Sukarto mendapatkan uang 5 juta setelah 2 tahun memelihara dan mencarikan rumput, tapi bukan sapi dia bekerja sama dengan orang. Akhirnya dia memutuskan untuk membuka tabungan guna menunaikan ibadah haji. Nah, niatan dari Bapak Sukarto yang kemudian setelah terkumpul 5 juta dan menabung untuk ibadah haji ini bukan perkara yang mudah gitu ya. Pasti dia sudah mengetahui, memahami bagaimana keutamaan ketika dia bisa berangkat haji, bisa menunaikan ibadah haji sebagai pelaksanaan rukun Islam. Dia sebagai seorang muslim, tentu ini bukan keinginan-keinginan yang biasa-biasa saja. Pasti tumbuh dari pemahaman yang baik. Usahanya terus ditingkatkan, mulai dari mencari rumput hingga mendapatkan titipan sapi lagi. Alhasil dalam sehari bisa mendapatkan 15.000 hingga 75.000. Tukang gorengan, pemulung, dan gembala sapi saja bisa berangkat haji jika Allah memanggil mereka. Di tahun 2022 ini juga kita mendengar kisah penjual kecambah naik haji, Ibu Sukarni, yang menabung 50.000 selama 11 tahun. Masya Allah. Ada kisah yang menarik juga ini dari Pak Ustadz Dadang. Dia tidak punya uang untuk pergi haji. Suatu hari, saat masih mondok di pesantren Daur Tauhid Bandung, ia menolong seorang ibu yang kesulitan memarkir mobilnya. Tiba-tiba wanita itu memanggil dia dan menanyakan apakah ia sudah berhaji. Ustadz Dadang mengatakan, ibu bercanda ya, saya tidak punya uang untuk pergi haji, kata Dadang kala itu. Namun di sela-sela kehidupan sehari-harinya, ia selalu minta kepada Allah agar bisa pergi haji. Wanita itu mengatakan ia punya ibu yang sudah tua dan akan pergi haji, namun tidak ada yang bisa mendampinginya. Bisakah adik mau mendampingi ibu saya pergi haji? Semuanya sudah diatur oleh Allah, semuanya presisi,
tidak ada yang meleset. Dadan mengaku waktu itu melongo. Namun air matanya meleleh terharu, dan keesokan harinya saya diantar wanita itu mendaftar haji di Bank BNI Bandung. Saya masih ingat ongkos naik haji saat itu sekitar 17 juta. Alhamdulillah saya bisa pergi haji atas izin Allah. Jadi banyak jalan, sahabat haji semuanya, banyak jalan ketika orang Allah panggil atau Allah undang untuk berangkat haji. Malah kini Dadang memiliki perusahaan travel haji dan umroh. Setiap tahun ia berhaji dan berumroh mendampingi jamaah. Semua ini hanya atas izin Allah, kata Dadang Khaliullah. Ini rizki dari Allah. Haji adalah tamu Allah. Tamu itu orang yang datang ke rumah atau tuan rumahnya. Tuan rumahlah yang menerima kedatangan orang lain di rumahnya. Jika jemaah haji adalah tamu, maka tuan rumahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumahnya, Baitullah. Ini ada hadis yang bisa memberikan semangat keyakinan kita dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW bersabda, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumroh adalah tamu-tamu Allah. Ada juga hadis yang diriwayatkan dalam Al-Fakihani dalam Akhbaru Makkah. Jika orang yang melaksanakan haji dan orang yang melaksanakan umroh adalah tetamu Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi apa yang mereka minta, akan mengabulkan doa yang mereka panjatkan, akan mengganti biaya yang telah mereka keluarkan, dan akan melipat gandakan setiap 1 dirham menjadi 1 juta dirham. Sungguh karunia yang begitu besar bagi yang terpilih menjadi tamu Allah. Akan tetapi walaupun Allah sudah mengundang secara resmi, ini ada di dalam ayat Al-Quran Ali Imran 96-97, namun belum tentu kita semua diberi kesempatan untuk memenuhi undangan Allah tersebut. Sehingga kita perlu memantaskan diri untuk menjadi orang-orang yang terpanggil menjadi tamu Allah. Karena niat saja tidak cukup, harus kita iringi niat dan keinginan yang kuat itu dan diaktualisasikan dalam ibadah dan ikhtiar kita secara istiqamah. Menjada wajadah. Pokoknya kita terus berusaha. Bagi sahabat haji sekalian yang belum memiliki porsi haji, segera membuka tabungan haji, apapun kondisinya, berapapun, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi para sahabat haji yang sudah mendapat giliran tahun ini berangkat haji, semoga dalam perjalanan diberikan kelancaran dan sampai di sana bisa melakukan ritual haji dengan khusyuk, dengan baik, dan benar-benar bisa memanfaatkan sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembali ke Indonesia dalam status haji yang mabrur dan mabrurah. Semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji di tanah suci. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.